Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Idatun Hasanah dengan NIM 11.124130299. Kali ini saya akan membahas mengenai analisis keterkaitan implementasi pelayan publik Provinsi Sumatera Selatan dengan keterbukaan informasi dan tata kelola adaptif. Nah, analisis ini dikerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Pelayan Publik kelas K yang diampu oleh Bapak Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, SHMH. Kemudian, dilanjut dengan isi pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada sinergi 3 pilar tata kelola, kemudian ada urgensi kasus Sumatera Selatan, identifikasi hambatan kunci birokrasi, indikator kunci keterbukaan, model yang direkomendasikan, serta yang terakhir ada kesimpulan. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Transparansi informasi publik atau keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam masyarakat demokratis yang berbasis pada transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintah. Di era digital saat ini, urgensi keterbukaan informasi publik semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, banyak pemerintah di dunia saat ini sedang mengupayakan keterbukaan informasi publik, termasuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai sinergi 3 pilar tata kelola. Yang pertama ada hukum pelayanan publik dan juga KIP. Sinergitas antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP merupakan pilar utama dalam penegakan akuntabilitas pemerintah. Nah, keterbukaan informasi memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap hak pelayanan warga negara dapat dipenuhi secara transparan, akuntabel, dan adil. Kemudian ada integrasi tata kelola adaptif. Tata kelola adaptif atau adaptive governance bertindak sebagai jembatan operasional yang fleksibel guna mereformasi birokrasi agar mampu merespon tuntutan pelayan publik yang dinamis di era digital saat ini. Pendekatan adaptif ini menekankan pada aspek kecepatan tanggapan birokrasi terhadap keputusan informasi real yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian, ada juga indikator kunci keterbukaan dalam pelayanan publik. Yang pertama ada ketepatan waktu, di mana penyajian informasi secara aktual dan tepat sangat mendesak demi menjamin hak publik atas informasi terkini dalam pengambilan keputusan yang cepat serta tepat. Kemudian ada kelengkapan data, menyajikan data secara komprehensif tanpa adanya reduksi agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan dan penggunaan anggaran daerah. Kemudian yang ketiga ada keandalan dan akurasi, di mana memastikan validitas serta keandalan sumber informasi publik guna membangun basis kepercayaan yang penuh dari warga kepada kelembagaan pemerintahan. Kemudian ada urgensi kasus, di mana kasus ini telah dibahas di dalam artikel dan telah saya analisis. Kasus yang berada di Sumatera Selatan. Tercatat sebanyak 209 kasus sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Selatan untuk periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tingginya angka sengketa ini merefleksikan besarnya permintaan publik yang belum diimbangi secara optimal dengan efisiensi penyediaan data dan birokrasi lokal. Hal ini mendasari urgensi perubahan model tata kelola dari yang sebelumnya yang bersifat birokrasi kaku menjadi sistem pengelolaan informasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian sengketa yang adil. Kemudian, adapun hambatan-hambatan dari permasalahan tersebut yaitu ada pengecualian informasi, manajemen yang tidak terintegrasi, resistensi internal dalam pemerintahan, aksesibilitas yang terbatas oleh masyarakat, kemudian ada keterampilan digital dan literasi informasi. Selanjutnya, adapun model rekomendasi strategis, yang pertama ada pembelajaran, di mana pembelajaran ini menggarisbawahi pentingnya belajar dari pengalaman masa lalu dengan menganalisis dampak dari kebijakan informasi publik sebelumnya. Pemerintah dapat mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian, ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini mengacu pada kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan cepat dan efisien terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat. Kemudian yang terakhir, ada kolaborasi, di mana kolaborasi ini mengacu pada kerjasama aktif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, maupun lembaga instansi lainnya.
Kemudian terakhir itu ada kesimpulan. Nah, hal yang dapat disimpulkan yaitu sinergitas antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP merupakan pilar utama dalam menegakkan akuntabilitas dan pemenuhan hak pelayanan warga negara secara transparan serta adil. Agar implementasinya optimal di era digital, birokrasi membutuhkan pendekatan tata kelola yang adaptif dan fleksibel demi meningkatkan kecepatan tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan informasi real masyarakat. Namun dalam analisis ini telah mengungkapkan beberapa temuan penting terkait tantangan dan hambatan dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Sumatera Selatan. Temuan ini meliputi resistensi internal di dalam pemerintahan dan lain sebagainya. Untuk mengatasi tantangan ini, model rekomendasi yang disarankan melibatkan pendekatan inklusif dalam menyediakan informasi kepada masyarakat. Mengintegrasikan temuan penelitian dan model rekomendasi ini diharapkan keterbukaan informasi publik dapat tumbuh menjadi aspek yang adaptif, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan tentunya untuk tata kelola pemerintahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.